Hai, halo cuy, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sering dianggap sepele, padahal perannya paling krusial di dunia Pacific Rim. Kita akan ngebahas tentang pilot Jaeger. Nah, diklarifikasi dulu nih, kalau di dunia nyata, orang yang mengendalikan mesin tempur disebut pilot cuy. Tapi di semesta Pacific Rim, mereka tuh bukan pilot biasa. Mereka itu disebut Ranger. Dan percaya deh, jadi Ranger tuh bukan cuma soal bisa nyetir robot raksasa cuy. Sebelum kita ngebahas Ranger Gypsy Danger, Jaeger paling ikonik di film Pacific Rim, kita mundur dikit dulu cuy. Kita bahas dulu satu hal penting. Sebenarnya apa sih Ranger itu? Di dunia Pacific Rim, Ranger adalah pangkat resmi yang diberikan kepada perwira Pan Pacific Defense Corps yang ditugaskan langsung untuk mengendalikan Jaeger. Secara simpel, kalau di dunia nyata mereka tuh disebut pilot. Di Pacific Rim mereka dikenal sebagai Jaeger Ranger. Tapi jangan salah, jadi Ranger itu jauh lebih berat daripada sekedar mengemudikan robot raksasa. Sebelum boleh duduk di konvoi Jaeger, semua calon Ranger wajib melewati pelatihan ekstrim di sebuah tempat bernama Kun Combat Room, arena latihan khusus yang berada di dalam Shesterdam. Disinilah calon Ranger ditempa, bukan cuma fisiknya, tapi juga mental dan kestabilan emosinya cuy. Pelatihan di Kun itu bukan latihan biasa cuy. Sesi latihannya bisa berlangsung hingga 14 jam sehari. Gila nggak tuh cuy? Berbagai instruktur profesional didatangkan seperti pelatih MMA, personal angkatan laut, ahli fisiologi saraf, dan tujuannya cuma satu cuy, mendorong para rekrut sampai batas maksimal mereka. Latihan tempurnya itu campuran cuy, dari berbagai seni bela diri seperti Greco-Roman dan sumo wrestling, Muay Thai, Krav Maga, tinju tradisional, sampai mereka tuh dilatih untuk gunain senjata cuy, seperti senjata jarak jauh, teknik fishing, dan senjata tajam. Semua itu disiapkan supaya saat mereka tuh terhubung lewat drift, tubuh tuh rileks dan refleks mereka sudah siap untuk menghadapi monster kaiju secara langsung melalui Jaeger. Tapi yang paling penting dari Kun itu bukan cuma soal jadi petarung paling kuat. Fokus utamanya cuma satu cuy, tebak, sinkronisasi. Di Kun, para rekrut tidak dibentuk untuk jadi manusia super sendirian cuy, melainkan untuk jadi partner yang sempurna. Karena di dalam drift, dua pikiran harus nyatu. Kalau satu ragu, udah angkat tangan. Jadi kalau satu ragu, yang lain tuh ikut goyah. Kalau satu kehilangan kendali, Jaeger tuh bisa jatuh. Itulah kenapa cuy, di Kun Combat Room dianggap sebagai tempat kelahiran Ranger sejati. Bukan cuma yang paling kuat, tapi yang paling selaras. Dan dari tempat inilah cuy, kita tuh tahu lahir para Ranger legendaris, termasuk Ranger Gypsy Danger. Raleigh Beckett adalah gambaran sempurna tentang seorang prajurit yang bangkit dari masa lalu. Ia lahir pada 11 Desember 1998 di Anchorage, Alaska. Sejak kecil, hidup Raleigh Beckett itu nggak jauh dari dunia pahlawan. Bukan pahlawan sungguhan cuy, tapi pahlawan di komik. Bersama kakaknya, Yancy Beckett, Raleigh tumbuh sebagai anak yang keras dan bandel dan penuh imajinasi. Mereka berdua tergila-gila sama superhero. Saking seriusnya, di usia 10 tahun, Raleigh dan Yancy bikin kostum pahlawan mereka sendiri. Mereka itu bahkan berpatroli di sebuah pabrik tua cuy, berjalan di lorong gelap sambil membayangkan mereka itu adalah penjaga tak akhir dunia. Waktu itu tuh semua terasa seperti permainan lah cuy. Dunia masih aman, keju cuman kata asing lah yang belum pernah ada kayak mitos. Tapi semuanya berubah saat Raleigh berusia 15 tahun. Di tahun 2013, melalui layar televisi, dia itu menyaksikan sesuatu yang menghancurkan masa kecilnya. Trespasser, kaiju pertama dalam sejarah manusia. Monster ini muncul dari laut dan meluluhlantakkan San Francisco. Kota besar cuy runtuh, militer tak berdaya, dan dunia untuk pertama kalinya menyadari tuh kalau manusia bukan lagi puncak predator. Bagi Raleigh, ini bukan sekadar berita, ini adalah momentum cuy, dimana fantasi superhero berhenti jadi permainan dan berubah jadi kenyataan yang kejam. Dan sejak hari itu, takdir Raleigh Beckett perlahan mulai terbentuk. Dari anak yang bermain jadi pahlawan, dia tuh malah jadi prajurit yang benar-benar harus menyelamatkan dunia cuy. Terpanggil buat benar-benar melindungi dunia, Raleigh dan Yancy akhirnya nggak cuma mimpi jadi pahlawan cuy. Di tahun 2016, mereka tuh resmi mendaftar ke Akademi Jaeger milik PPDC. Awalnya Raleigh sempat ragu ya, bukan ragu soal kemampuan sih, tapi soal ragu orang-orang di sekitarnya. Apakah mereka tuh benar-benar siap mempertaruhkan hidupnya atau cuma datang buat cari nama, ya namanya bocil lah. Tapi keraguan itu pelan-pelan hilang. Latihan di Akademi Jaeger bukan main-main cuy. Ujian fisik brutal, ujian mental apalagi lebih kejam lah.
berjam-jam latihan tanpa henti cuy. Drift test yang bikin kepala tuh hampir pecah, dan tekanan yang cuma bisa ditahan, kasihan banget cuy, sama orang-orang yang benar-benar siap mati di medan perang. Dan di tengah semua itu, Rally dan Yancy lulus. Masalahnya, hubungan mereka tuh justru sempat retak. Persaingan pribadi lah, ego sebagai kakak dan adik, ditambah tekanan latihan, membuat mereka tuh ya sering berontak lah, bocil-bocil namanya. Bahkan, mereka tuh pernah berkelahi di sebuah bar. Dan jelas itu nggak luput dari perhatian masalah Stacker Pentecost ya, siapa lagi lah kalau bukan dia kan cuy. Pentecost tuh murka, bukan karena perkelahian itu sendiri sih, tapi karena satu hal penting yang mereka lupakan sebagai pilot Jaeger. Mereka tuh bukan cuma harus kuat, tapi harus saling percaya. Ya mau gimana kan cuy. Pentecost menegaskan satu hal keras, tanpa rasa hormat, tanpa ikatan saudara, tanpa drift yang seimbang, seorang ranger itu nggak akan pernah bisa mengendalikan Jaeger lah, robot yang segede gaban itu. Teguran itu jadi tamparan keras buat dua bocil ini, dan sejak saat itu Rally dan Yancy mulai paham tuh bahwa jadi pilot Jaeger bukan soal siapa yang paling hebat, tapi ya soal dua jiwa yang bergerak sebagai satu. Di tahun 2017, Rally dan Yancy akhirnya mendapatkan kehormatan tertinggi cuy. Mereka itu ditugaskan mempiloti Jaeger Mark III. Ya kita tahu sendirilah siapa, Gypsy Danger, dan ditempatkan di Stardom Anchorage, Alaska. Sejak saat itu, nama mereka tuh mulai dikenal lah selama bertahun-tahun. Gypsy Danger jadi tembok hidup di wilayah Alaska. Setiap kaji yang muncul selalu jatuh cuy, ya namanya pro player. Mereka itu nyaris tak terkalahkan. Tapi perang melawan kaiju nggak pernah adil. Tahun 2020 menjadi titik balik segalanya cuy. Sebuah kaiju kategori 3 muncul ke permukaan, namanya Knevet. Kalian tahu lah siapa kaiju itu. Pertarungan itu berlangsung brutal. Dan di tengah kekacauan itu, Rally dan Yancy menangkap satu sinyal lagi cuy. Sebuah kapal nelayan terjebak di jalur serangan. Ya, nelayan mencari kepiting Alaska cuy. PPDC memberi perintah jelas, abaikan kapal itu dan fokus menghabisi kaiju. Tapi mereka itu manusia kan cuy, emang agak-agak tuh bapak Pentecost. Dan karena rasa kemanusiaan itu, mereka tuh melanggar perintah. Gypsy Danger berbelok dan memberi celah tuh. Knevet memanfaatkan momen itu cuy. Dia tuh menyerang balik dengan brutal, menghantam Gypsy Danger dengan kekuatan penuh. Dalam hitungan detik, keunggulan yang dibangun bertahun-tahun runtuh seketika cuy. Dan dari situlah satu keputusan penuh empati itu lahirlah tragedi yang nggak akan dilupain Rally Beckett sepanjang hidupnya cuy. Di tengah kekacauan itu terjadi momen yang paling mengerikan cuy. Knevet menghantam Gypsy Danger dengan brutal, lalu merobek salah satu lengannya. Belum cukup sampai di situ, kaiju itu menarik Yancy keluar dari kokpit langsung dari dalam kepala Jaeger. Ditarik paksa cuy, dan karena drift mereka masih tersambung, Rally itu merasakan semuanya cuy. Detik demi detik, rasa sakit, kepanikan, hingga kematian kakaknya terasa nyata di dalam pikirannya sendiri. Gila nggak sih? Nggak bisa ngebayangi cuy. Dengan tubuh gemetar dan mental yang hampir runtuh tuh, gonjang-ganjing, Rally melakukan sesuatu yang nyaris mustahil. Dia itu mengendalikan Gypsy Danger sendirian, sebuah pencapaian langka, bahkan hampir jarang terjadi cuy dalam sejarah PPDC. Dengan sisa tenaga yang ada, Rally membalikkan keadaan, menghabisi Knevet dan membawa Gypsy Danger dengan tertati-tati hingga mendarat di pantai. Begitu Jaeger berhenti bergerak, Rally pun jatuh pingsan tuh dan ditemui sama kakek dan anak kecil di pantai. Dan sejak hari itu, bukan cuma Gypsy Danger yang rusak, Rally Beckett itu juga agak rusak tuh, ikut hancur lah mentalnya. Dia itu memilih keluar dari PPDC dan meninggalkan Jaeger, meninggalkan perang, dan membawa satu luka yang tidak benar-benar sembuh. 5 tahun berlalu sejak hari kelam itu. Rally Beckett tak lagi duduk di kokpit Jaeger. Dia itu hidup dalam bayang-bayangan masa lalu cuy. Meninggalkan perang, meninggalkan identitasnya sebagai ranger. Setiap hari dia tuh bekerja sebagai buruh kasar di proyek tembok anti kaiju, mengangkat baja raksasa, memperbaiki retakan, seolah mencoba menambal dunia yang pernah ia gagal selamatkan cuy. Bukan karena ia lemah, ya tapi karena ingatannya terlalu kuat cuy, agak gonjang-ganjing mental. Hingga satu hari, sebuah sosok lama datang menghampirinya. Siapa lagi lah bukan bapak ini, Masha Stacker Pentecost. Tanpa basa-basi, Pentecost tuh mengajaknya kembali ke Stardom, Hong Kong. Dunia kembali terancam cuy, kaiju itu semakin kuat dan umat manusia kehabisan pilihan. Rally sempat menolak, tapi bukan karena takut bertarung, tapi karena takut melakukan drift lagi, takut merasakan kehilangan untuk kedua kalinya, takut membuka luka yang belum pernah benar-benar tertutup cuy. Namun kenyataan tuh tak memberi banyak pilihan cuy. Ancaman kaiju terus membesar dan Rally sadar jika dia tuh terus lari, maka pengorbanan Yancy akan sia-sia. Dengan hati yang masih berat,
dan trauma yang belum sembuh tuh, Raleigh akhirnya setuju untuk kembali, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai legenda. Sesampainya di Stadium Hong Kong, Raleigh tuh dipertemukan dengan sosok baru cuy, Mako Mori, seorang pilot muda berbakat, disiplin, dan sangat berbeda dari Raleigh. Sejak awal, Mako tuh skeptis, gaya bertarung Raleigh itu terlalu impulsif kalau berani ambil resiko, seolah bertarung tuh lebih pakai naluri. Sebaliknya, Mako itu adalah kebalikan total cuy, tenang, terukur, dan penuh kontrol. Dua karakter dan dua cara berpikir. Terlihat seperti pasangan yang mustahil sih. Namun semua itu diuji di dalam Kun Combat Room. Titan berubah jadi duel sengit. Pukulan demi pukulan dilancarkan dan gak ada yang mengalah sih. Dan di sanalah jawabannya itu muncul cuy. Saat mereka masuk ke dalam drift, bukan benturan yang terjadi, melainkan penyatuan. Memori mereka tuh mengalir selaras, gerakan mereka tuh menyatu, insting mereka saling mengisi. Sinkronisasi drift mereka tuh saling melonjak tinggi, bahkan melampaui standar PPDC. Di luar kokpit mereka tuh berbeda, tapi di dalam Jaeger mereka tuh adalah satu pikiran dan satu tubuh. Wah, dan untuk pertama kalinya sejak kehilangan Yancy, Raleigh itu sadar satu hal penting. Dia tuh akhirnya menemukan pasangan yang tepat, dan inilah puncak perjuangan mereka cuy. Raleigh dan Mako resmi menjadi pasangan pilot baru Gipsy Danger, Jaeger legendaris yang kini telah direnovasi dan dipersiapkan untuk satu misi terakhir. Di saat Jaeger lain mulai tumbang satu persatu, mereka tuh justru berdiri di garis depan menghadapi Leatherback kaiju kategori 4 dengan kekuatan brutal dan EMP mematikan. Lalu Otachi, monster terbang beracun yang bahkan Jaeger modern pun kesulitan mengimbanginya. Dua kaiju kelas berat, satu Jaeger tua cuy, nggak masuk akal cuy, dan dua manusia itu di dalamnya. Namun justru di sanalah cuy keajaiban terjadi. Raleigh bertarung dengan insting dan improvisasi. Mako mengimbanginya dengan ketenangan dan presisi, bukan saling menutupi kelemahan, tapi saling menguatkan. Jadi setiap gerakan mereka tuh terasa alami, setiap keputusan diambil bersama, setiap gerakan mereka tuh terasa alami. Mereka tuh tidak sekedar mengendalikan Gipsy Danger, tapi mereka tuh menjadi Gipsy Danger itu sendiri cuy. Keren sih. Dan dibalik semua itu, Raleigh tuh berubah. Bukan lagi Ranger yang dihantui rasa bersalah, tapi bersama Mako, dia tuh belajar untuk melangkah maju. Belajar bahwa masa lalu tuh tidak harus dilupakan, tapi cukup dijadikan alasan untuk melindungi masa depan. Dan selama Gipsy Danger masih berdiri, harapan umat manusia belum benar-benar padam cuy. Sebagai salah satu dari sedikit manusia yang pernah berhasil memiloti Jaeger sendirian, nama Raleigh Beckett akan selalu dikenang cuy. Bukan cuma karena kekuatannya sebagai seorang ranger, tapi karena keteguhan hatinya cuy. Bangkit kembali setelah kehilangan segalanya. Keren banget cuy. Saudaranya, masa depannya, dan rasa aman yang pernah dia miliki. Soal nasib akhirnya hingga sekarang masih jadi misteri. Belum pernah ada konfirmasi resmi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Raleigh Beckett. Ada desas-desus yang bilang dia tuh meninggal karena efek radiasi akibat pernah mengendalikan Jaeger seorang diri. Tapi ada juga teori lain yang bilang Raleigh belum benar-benar pergi. Dia itu hanya disembunyikan dan suatu hari bisa saja muncul kembali. Karena dalam dunia Pacific Rim, pahlawan sejati itu tidak pernah benar-benar hilang cuy. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like dan subscribe cuy. Dan pantengin terus channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya cuy.